wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya terpilihkan, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Baik. Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Pada lomba kali ini saya akan menceritakan tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang termasuk Wali Songo. Sebelum berlanjut saya mau bertanya, apa Sunan itu? Sunan berasal dari kata suhun-suhunan yang artinya junjungan, orang yang terhormat yang menjadi publik figur. Kalau wali apa teman-teman? Nggak tahu. Wali artinya pembela, teman dekat dan pemimpin. Jadi orang yang dekat dengan Allah disebut waliullah. Nah, di antara wali songo itu ada Sunan Bonang. Nama aslinya Maulana Mahdum Ibrahim. Ayahnya bernama Raden Rahmat Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Sunan Bonang bertempat tinggal di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ayo, siapa? Indah sekali teman-teman. Tempatnya gedung dengan tempat reaksi pantai Binangun indah. Di sana situs-situs sejarah dan peninggalannya banyak sekali. Ada sujudan dalam Sunan Bonang Walesan Bonang, Masjid Astana, Pendopo, Kalpataru. Setiap hari selalu disiarahi rombongan dari segala penjuru. Sunan Bonang sebagai mufti, dai dan penyambar agama Islam di Nusantara ini. Dalam dakwahnya Sunan Bonang menggunakan media gending Jawa yang diiringi musik gamelan Bonang, maka beliau dijuluki Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa adanya paksaan. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musala yang berlokasi di pinggir Sungai Brantas, tempatnya di Desa Singkil. Setelah berdakwah di sana, Sunan Bonang lalu melanjutkan dakwahnya ke Demak, Jawa Tengah. Saat di Demak, beliau tinggal di Desa Bonang. Konon beliau juga mendapat julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di desa ini. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh. Tapi Sunan Bonang tidak mudah menyerah. Beliau melihat kalau masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dunia seni sehingga dari sinilah muncul ide untuk membuat sebuah alat musik yang kemudian dinamakan sebagai alat musik Bonang. Saat akan memulai dakwahnya, Sunan Bonang akan memainkan gamelan Bonang tersebut sehingga keluar suara merdu dan bisa menarik perhatian banyak orang.
Sambil memainkan alat musik, beliau akan menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran Islam. Dari sinilah masyarakat setempat lambat laun mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Selain dengan menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja di pertunjukan wayangnya tersebut akan disisipkan cerita dan ajaran Islam di dalamnya. Di samping mengaji dengan Al-Quran dan kitab-kitab karya beliau, yaitu suluk atau tembang tali yang terkenal dengan suluk wijil. Teman-teman sudah pernah mendengar kalimat lujuk wijil? Begini bunyinya: dan warna men sira tupun wijil atur sira ing sang adili rak katua. Suluk wijil ini dibuat antara abad ke-15 hingga 16. Untuknya karya Asa ini berupa tembang atau lirik lagu. Awalnya suluk wijil ini disimpan di Universitas Leiden, Belanda, tapi setelah Indonesia merdeka, naskahnya dipindah ke Museum Nasional yang kini bernama Perpustakaan Nasional Jakarta. Adapun keramat Sunan Bonang sebagai wali Allah, dengan izin Allah doanya mustajab. Satu, dapat merubah sungai Dantas yang berserada jadi kering. Dua, saat dihadang perampok wujudnya menjadi banyak sekali. Tiga, dapat merubah buah aren kolam kali menjadi emas. Empat, bisa berjalan di atas air. Lima, ahli mencari sumber air. Tasawuf, fikih, arsitektur, seniman, ahli silat, dan kanuragan. Itulah sejarah singkat mengenai Sunan Bonang yang berdakwah dengan gamelan. Semoga informasi di atas bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang Wali Songo. Beli barang di pasar lama, tak lupa beli piring melangit. Sampai jumpa hadirin semuanya. Semoga bertemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.